Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di segmen Fikih Wanita. Jika kemarin teman-teman sekalian kita telah membahas tentang ketentuan haid, sekarang kita bahas apa saja hal-hal yang dilarang ketika wanita sedang haid. Di sebelum itu, mohon diperhatikan dan kita belajar bersama-sama. Hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid ada beberapa. Yang pertama adalah sholat. Wanita haid diharapkan mengerjakan sholat baik itu wajib maupun sunnah. Kemudian ada sujud tilawah, sujud syukur, karena ketentuan dari sujud tilawah dan sujud syukur itu memang harus suci dari hadas dan najis. Kemudian yang selanjutnya adalah tawaf. Tawaf juga diharamkan wanita yang sedang haid diharamkan tawaf. Yang selanjutnya ada membaca Al-Quran. Jadi di sini membaca Al-Quran ini yang sering sekali jadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian. Bagaimana sih hukumnya membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Contohnya, kita mau makan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Kemudian kalau kita mendengar ada yang meninggal dunia, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga salah satu ayat Al-Quran. Nah, hukumnya seperti apa? Jadi ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Kalau kita itu sedang haid, kemudian kita melafadzkan lafaz Al-Quran dengan catatan, misal untuk berdoa kita memakai Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, Bismillahnya tersebut ayat Al-Quran, maka diperbolehkan karena niatnya untuk berdoa, bukan untuk membaca Al-Quran. Kemudian ketika orang meninggal kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tujuan kita juga berdoa, bukan untuk murojaah, bukan untuk melafazkan atau membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita yasinan atau tahlilan ya, yang kita baca itu kan Al-Quran. Tapi kalau niat kita untuk berdoa atau berzikir kan diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kita niatkan membaca Al-Quran agar mendapat pahala dari membaca Al-Quran tersebut, maka itu haram. Jadi contoh lagi, semisal kita mau bepergian, itu ada doa Allahumma sakhkhir lana. Nah, itu ayat Al-Quran yang dibaca tapi niatnya untuk berdoa, maka diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah walaupun satu lembar tulisan Bismillah saja, kalau kita niatkan untuk niatnya membaca Al-Quran terus mendapat pahala, maka Bismillah saja juga akan diharapkan. Kemudian yang selanjutnya ini membawa atau memegang Al-Quran. Tadi membaca sudah kita bahas, yang selanjutnya adalah membawa Al-Quran. Yang disebut Al-Quran di sini ketika haram, dihukumi haram adalah Al-Quran yang murni. Dalamnya adalah tulisan Al-Quran saja. Jadi itu disebut mushaf ya, membawa mushaf, membawa Al-Quran itu haram. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membawa Al-Quran yang ada terjemahnya seperti itu? Kalau membawa Al-Quran terjemah, kalau di Indonesia itu kan ada ayat Al-Quran, kemudian yang kurang paham di ayatnya tersebut, kita ada